Nama lengkap saya Marcelina Benilelar dengan NPM 2340602062. Di sini saya mau menjelaskan materi mengenai prosa fiksi. Seperti yang kita ketahui, prosa adalah karya rekaan yang menggunakan bahasa yang terurai. Cerita rekaan atau fiksi sering dibedakan atas 3 macam bentuk, yaitu cerita pendek cerpen, novel, dan roman. Roman merupakan bentuk kesusastraan yang menggambarkan kronik kehidupan yang lebih luas dari kehidupan manusia. Cerpen merupakan pengungkapan suatu kesan yang hidup dari fragmen kehidupan manusia yang di dalamnya tiap dituntut terjadinya suatu perubahan nasib dari para pelakunya. Novel merupakan pengungkapan dari fragmen kehidupan manusia dalam jangka yang lebih panjang. Konsep fiksi. Fiksi dalam istilah umum yang sering disebut cerita imajinatif, yaitu suatu karya, walaupun dekat hubungannya dengan kehidupan orang tertentu atau peristiwa, tetapi imajinasi pengaranglah yang membentuknya. Fiksi berbeda dengan fakta. Fiksi merupakan sesuatu yang bukan nyata, melainkan ciptaan, membohongi, menghibur, atau kesan terhadap realita dengan maksud untuk mendidik. Istilah fiksi diterjemahkan dengan rekan atau cerita khayalan. Cerita rekan menceritakan sesuatu yang tidak ada atau tidak sungguh-sungguh terjadi. Fungsi utama fiksi adalah untuk menghibur atau menarik hati pembaca. Karya fiksi juga dapat digunakan untuk mendidik, mendesak, atau membangkitkan semangat. Penulisan fiksi juga dapat digunakan pengarang untuk menggambarkan pandangan terhadap sesuatu. Adapun unsur pembangun prosa fiksi, yaitu tema. Tema sering dimaknai sebagai inti cerita novel. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot adalah pengaturan urutan peristiwa, pembentuk cerita yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan salah satu unsur penting dalam prosa. Istilah tokoh digunakan untuk menunjuk pada orangnya atau pelaku cerita, sedangkan istilah penokohan digunakan untuk melukiskan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Yang keempat, latar atau setting, yang disebut juga sebagai landas tumpu, mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Yang keenam, gaya bahasa. Sebuah novel umumnya dikembangkan dalam 2 bentuk penuturan, yaitu narasi dan dialog. Kedua bentuk itu hadir secara bergantian, sehingga cerita yang ditampilkan menjadi tidak bersifat menonton, terasa variatif dan segar. Adapun sejarah singkat perkembangan prosa fiksi Indonesia. Pada mulanya, cerita yang sekarang dinamakan prosa fiksi itu berupa dongeng-dongeng yang dikenal dengan cerita rakyat karena merupakan kebudayaan rakyat. Dongeng rakyat ini meliputi legenda, mite, cerita binatang atau fabel, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Yao Yok Fang menyebutkan yang termasuk sastra Melayu klasik berupa kesusastraan yang diantaranya adalah 1. Cerita asal-usul, 2. Cerita binatang, 3. Cerita Panji dari Jawa, 4. Cerita jenaka, dan 5. Cerita pelipur lara. Kesusastraan rakyat tersebut semula merupakan dongeng atau cerita lisan. Namun pada masa Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, sastra zaman peralihan, karya sastra telah dimulai ditulis. Kesusastraan yang dihasilkan pada masa sebelum Abdullah bin Abdul Qadir Munshi disebut sebagai kesusastraan lama.